Sejarah tak selalu menyimpan jawaban yang pasti. Di balik setiap peristiwa besar, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap sepenuhnya. Kini, saatnya melangkah dari ruang sejarah menuju ruang konspirasi, menelusuri sisi lain yang memicu perdebatan dan rasa penasaran. Membedah teori, menelusuri bukti, inilah Ruang Konspirasi. Pada saat di mana kedutaan besar Amerika dipimpin oleh Howard Philip Jones, Kementerian Luar Negeri Amerika sudah memberikan rekomendasi bahwa Howard Philip Jones ini dianggap lembek terhadap kepentingan Amerika pada saat berinteraksi dengan pemimpin besar Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Karena dianggap bahwa Howard Philip Jones itu disebut terlalu dekat, terlalu bersahabat dengan Indonesia. Maka Howard Philip Jones itu direkomendasikan untuk dipindah tugaskan atau diganti oleh duta besar baru yang ini kemudian direkomendasikan oleh CIA. Namanya adalah Mr. Marshall Green. Sosok Marshall Green ini adalah sosok duta besar Amerika di Seoul, di Korea Selatan, yang berhasil dalam hal ini mensukseskan politik luar negeri Amerika di wilayah semenanjung Korea, mengganti kepemimpinan nasional di Korea Selatan yang sebelumnya mulai menjaga jarak dengan kepentingan Amerika, akhirnya diganti dengan Perdana Menteri baru dari sosok yang peduli dengan Amerika. Marshall Green ini kemudian sudah mendapatkan informasi bagaimana kemudian polarisasi di tubuh angkatan bersenjata. Mereka setuju untuk menolak PKI, mereka setuju untuk menolak dibentuknya Angkatan Kelima Buruh dan Tani yang dipersenjatai, namun mereka ada yang loyal terhadap Bung Karno, ada yang menjaga jarak dengan Bung Karno, ada yang kemudian sama sekali tidak mau berinteraksi dengan dekat dengan Bung Karno. Maka dalam hal ini kemudian disebutkan duta besar Amerika di Indonesia yang baru, yaitu Marshall Green, begitu tiba di Cengkareng, begitu tiba di Bandara Internasional di Jakarta, itu disambut oleh demonstrasi pemuda rakyat dan PKI. Karena mereka tahu bahwa Marshall Green itu adalah direkomendasikan oleh CIA. Nah, berikutnya diketahui juga bahwa Marshall Green itu mendekati faksi-faksi militer yang ada di tubuh Angkatan Darat. Sering bertemu dengan Mayor Jenderal Soeharto. Kemudian juga lihainya Nekolim pada waktu itu juga dengan keberadaan kedutaan besar Inggris yang ada di Jakarta, yang disebutkan menemukan dokumen Gilchrist. Gilchrist sendiri adalah duta besar Inggris yang ada di Jakarta. Yang disebutkan di dalam dokumen tadi rencana kudeta militer yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Dan informasi ini bocor kepada pimpinan Dinas Intelijen Indonesia yang ada di Jakarta, yang dijabat juga oleh Waperdam I, Wakil Perdana Menteri I, Subandrio. Dan dokumen Gilchrist tadi kemudian diberitahukan kepada Bung Karno. Makanya kemudian dikisahkan Bung Karno segera meminta Jenderal Ahmad Yani atau Letnan Jenderal Ahmad Yani untuk menghadap, untuk mengkonfirmasi berita keberadaan dari Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan nasional. Maka disebutkan akhirnya Ahmad Yani memberitahukan bahwasanya Dewan Jenderal itu adalah dusta. Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada justru adalah Dewan Kehormatan Perwira. Mereka dipimpin oleh Menpangad, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dan tugas dari DKP atau Dewan Kehormatan Perwira adalah menyeleksi
para panglima menengah yang mereka akan diterima dengan jenjang karir kepangkatan militer untuk masuk ke jajaran panglima tinggi atau perwira tinggi dengan bintang 1, bintang 2 sampai bintang 4. Mereka lah yang kemudian menyeleksi dan menentukan di antara para perwira menengah yang nanti akan naik ke jenjang perwira tinggi. Itulah Dewan Kehormatan Perwira, bukan Dewan Jenderal yang dikutip dalam dokumen Kedutaan Besar Inggris yang ada di Jakarta. Kemudian analisa yang ketiga yang menyebutkan adanya pihak-pihak atau oknum-oknum kepala batu tidak taat pimpinan yang mengambil kesempatan sekaligus juga tidak taat pada kepemimpinan. Dan ini adalah mewakili para petinggi militer yang mereka anti terhadap komunis, namun mereka menjaga jarak dengan kepemimpinan nasional yang dipimpin oleh Bung Karno. Disinyalir bahwa pihak yang ketiga ini adalah gengnya Mayor Jenderal Soeharto, yang mereka tidak masuk ke jajaran Dewan Kehormatan Perwira, namun mereka anti terhadap keberadaan PKI sekaligus juga menjaga jarak terhadap kepemimpinan nasional Bung Karno pada waktu itu. Maka ketika peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September malam, adanya penculikan kepada anggota yang disebut sebagai Dewan Jenderal, yang itu kemudian masuk kepada penculikan sesungguhnya adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira. Dari mulai Letjen Ahmad Yani dan juga anggota Dewan Kehormatan Perwira yang lainnya yang diklaim sebagai Dewan Jenderal yang sebelumnya bahkan sudah diklarifikasi oleh Ahmad Yani di hadapan Bung Karno pada waktu itu. Justru para penculiknya adalah mereka yang disebut sebagai para pengawal Bung Karno sendiri, yaitu Cakra Birawa.